Halo, balik lagi sama aku Endrin Rahayu dan pada tutorial kali ini kita akan mengeksplor Udu khususnya mengenai inventory valuation dan juga costing method. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai costing method yaitu average cost yang otomatis. Jadi pertama kita perlu mendaftarkan produk uh, produk kategori. Di sini tuh ada banyak pilihannya, tapi rata-rata tuh ada standar price. Nah, kali ini kita akan membuat yang dia merupakan average cost. Jadi bisa kita bikinnya average aja. Terus costing methodnya di sini pakai average cost yang automated. Terus kita simpan. Oke, sekarang kita akan membuat produk yang nantinya akan kita request atau kita lakukan pembelian kepada vendor dan juga kita jual kepada customer untuk melihat perubahan unit cost yang ada pada inventory kita. Jadi pertama di sini kita buat yang misalnya namanya adalah handphone stand ya. Kemudian di sini kita bisa kasih produk kategorinya itu adalah average dengan cost-nya itu 30.000. Jadi pertama kita akan melakukan skenario yang ada pada tabel ini. Pada tanggal 10 April kita akan membeli 10 buah handphone stand dengan unit cost yang kita berikan adalah 30.000. Kita buat request for quotation kepada vendor. Ini kita masukkan detail barangnya atau produk yang akan kita beli. Di sini kuantitinya adalah 10 dan unit price-nya adalah 30.000. Dan kita simpan. Kita lakukan konfirmasi order dan kita receive produk, kemudian memvalidasi jumlah produk yang kita terima. Kalau misalnya kita lihat di bagian produk, di sini quantity on hand kita menjadi 10 karena kita sudah berhasil membeli dari vendor. Kemudian di sini kita akan membuat request for quotation lagi karena pada tanggal 20 April kita membeli 15 buah handphone stand kepada vendor, namun unit cost yang kita pakai adalah 20.000. Jadi kita buat lagi, kemudian kita pakai handphone stand. Quantity yang kita terima adalah 15, namun unit price-nya kita ubah menjadi 20.000. Gitu. Kita simpan. Kemudian kita konfirmasi order dan kita receive produk dan validasi jumlah produk yang kita terima. Kalau kita lihat lagi di dalam inventory kita, produk handphone stand ini akan bertambah, kuantitinya menjadi 25 dan di sini ada yang menarik yaitu cost-nya ternyata berubah menjadi 24.000. Kenapa? Karena handphone stand ini dia memiliki kategori produknya adalah average. Jadi kalau misalnya kita lihat sebelumnya total cost yang ada di dalam inventory kita adalah 300 atau value yang terkait produk itu adalah 300.000. Kemudian kita melakukan pembelian kepada vendor dengan total cost juga 300.000. Namun di sini ada quantity yang saat ini kita punya. Jadi untuk mendapatkan unit cost saat ini ketika kita melakukan pembelian kepada vendor, total cost sebelumnya dibagi dengan total cost yang saat kita lakukan request for quotation, kemudian dibagi dengan quantity yang saat ini sudah kita terima. Jadi 300.000 ditambah 300.000, 600.000 dibagi dengan 25 adalah 24.000. Selanjutnya kita akan melanjutkan skenario yang kedua. Yaitu di sini kita menjual 20 handphone stand dengan unit cost-nya adalah 24.000. Kita jual ke customer kita. Di sini kuantitinya adalah 20 dan unit price-nya adalah 24.000. Ya. Kita simpan, kemudian kita konfirmasi, kita delivery ke customer, kemudian kita validasi jumlah yang sudah terkirim. Oke, harusnya di inventory kita saat ini adalah kuantitinya menjadi 5. Di sini kuantitinya menjadi 5 dan cost-nya tetap menjadi 24.000. Dan kita akan melanjutkan skenario yang terakhir, yaitu pada tanggal 3 Mei kita membeli barang. Kita melakukan pembelian kepada vendor
yaitu handphone stand juga. Namun di sini kuantitinya adalah 5 dan unit price yang dipakai adalah 26.000. Sini kita akan melihat perubahan detail cost unit pada produk. Kita validasi dulu jumlah yang kita terima. Nah, yang diharapkan adalah inventory on hand yang kita punya kuantitinya saat ini 10, kemudian unit costnya 25.000. Kita balik ke produk, kemudian kita cek dulu. Nah, di sini unit on hand yang kita punya adalah 10 dan ternyata costnya menjadi 25.000. Kenapa? Balik lagi, total cost sebelumnya yang kita punya itu ditambah dengan total cost ketika kita melakukan request for quotation atau pembelian kepada vendor. 120.000 ditambah 130.000, kemudian dibagi dengan total unit on hand kita saat ini yang ada di inventory, yaitu 10, dan hasilnya adalah 25.000. Oke, sekian aja tutorial pada UDU 14 mengenai inventory valuation dan juga costing method, khususnya untuk average yang automated. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengeksplor UDU.